Oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia, dan di sini pun saya ingin fokus ya mengenai bagaimana pola strategi timnas Indonesia bisa juara. Dan saya melihat bahwa tidak ada yang tidak mungkin Indonesia bisa juara Piala AFF U23 ini. Walaupun sebenarnya Indonesia tidak memiliki target untuk juara, dengan permainan yang atraktif dan juga bagaimana strategi yang dilakukan oleh Sintayong ini berjalan, ini akan membuat timnas Indonesia berkembang lebih pesat untuk di event-event selanjutnya. Oke, saya akan membongkar total mengapa Indonesia bisa juara di Piala AFF U23 mengalahkan Vietnam. Oke, saya akan menjelaskan ini, tapi sebelum saya masuk, jangan lupa teman-teman ya, bantu saya untuk like, kemudian komen dan juga subscribe, serta tekan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasan pertama. Mengapa timnas Indonesia bisa juara melawan Vietnam untuk meraih gelar pertama Sintayong ya ini. Yang pertama yakni pemain fokus menerapkan strategi pelatih. Nah, memang kita ketahui ini adalah fase-fase sulit pemain ya, ketika memang harus fokus 90 menit menerapkan strategi yang diinstruksikan pelatih. Mengapa demikian? Karena saya melihat Sintayong ini adalah pelatih yang jenius. Sintayong ini adalah pelatih yang memang memiliki segudang taktik yang sangat luar biasa, yang ia analisis sebelum pertandingan, dan itu pun ia analisis hasil dari kekurangan tim lawan. Artinya ini adalah pelatih yang sangat luar biasa. Ketika pemain-pemain itu memang mampu menerapkan bagaimana taktik, skema, dan juga beberapa kekurangan dari tim lawan itu bisa terus dihantui dengan serangan-serangan, ya menurut saya ini akan menjadi hal yang sangat bagus. Artinya dengan fokus menerapkan strategi pelatih selama 90 menit, saya yakin timnas Indonesia bisa mengalahkan Vietnam. Itu adalah faktor yang pertama. Nah, kemudian faktor yang kedua mengapa Indonesia ini bisa juara. Tentu teman-teman ya, saya melihat bahwa kekuatan timnas Indonesia itu sudah terbentuk semenjak 2 tahun lalu sebenarnya ya. Mengapa demikian? Karena saya melihat pemain-pemain seperti Arhan Fikri, Frankie Misa, Muhammad Ferrari, dan juga beberapa pemain-pemain jebolan U19 yang itu memang sudah diorbitkan oleh Sintayong dan sudah memiliki chemistry di Piala Asia U19 di bulan Maret yang lalu. Artinya ini adalah bukan pemain-pemain sembarangan. Dan juga ditambah lagi dengan senioritas sosok Hernando Ari. Kemudian ada beberapa pemain lain yang pernah berlaga di timnas senior seperti Alfaenda Dewangga. Ini hanya sedikit lagi kita mematangkan pola permainan. Nah, mengapa kemarin saat melawan Malaysia kalah ya, kemudian saat melawan Timor Leste kita hanya menang 1-0, lagi-lagi karena chemistry itu belum terbentuk. Tetapi berbeda halnya jika pemain-pemain itu belum pernah dipanggil oleh Sintayong. Itu menurut saya akan lebih sulit lagi untuk mengatur pola ritme permainan. Artinya sangat bersyukur sekali dengan 2 pertandingan Indonesia bisa belajar banyak ya. Dan itu pun Indonesia pun ketika melawan Thailand sudah mampu menebus beberapa kesalahan-kesalahan itu. Artinya dengan beberapa pemain yang sudah pernah dilatih oleh Sintayong di U19, U20, kemudian U23, itu sudah tidak kaget. Dan ini teman-teman, menurut saya keraguan-keraguan dari pecinta sepak bola timnas Indonesia atau pecinta timnas ini memang sudah sedikit terobati dengan bagaimana pemain-pemain yang memang memiliki lapis ketiga atau bahkan ya bisa dibilang ketiga lah, atau lapis kedua timnas U23 mampu untuk bisa bersaing. Nah, kemudian yang selanjutnya teman-teman, saya melihat mengapa timnas Indonesia ini bisa juara melawan Vietnam. Tentu karena timnas nanti mampu untuk memanfaatkan peluang sedikit mungkin atau sekecil mungkin. Jika itu terjadi, saya yakin hal yang serupa yang timnas lakukan saat melawan Thailand itu bisa terjadi. Contoh kecil, 1 peluang 1 gol. Itu adalah bagaimana harapan Sintayong
untuk pemain timnas Indonesia, bukan hanya striker. Ya, saya mengutip dari beberapa statement dari Sintayong ketika latihan. Dia ingin sekali para pemain timnas itu mampu untuk memanfaatkan peluang. Karena jika timnas Indonesia mampu mencetak gol pertama, ya, atau mencetak gol dahulu, itu akan merubah semuanya. Kenapa Sintayong bilang seperti itu? Karena ketika dia ataupun ketika pemain timnas Indonesia mencetak gol, dia mampu nantinya merubah formasi lagi, merubah skema lagi, bagaimana mempertahankan keunggulan dan juga bisa terus untuk menambah keunggulan. Nah, itulah bagaimana strategi Sintayong. Makanya Sintayong ini ingin sekali timnas Indonesia selalu memanfaatkan peluang, dan jika itu terjadi bisa saja Vietnam itu kalah. Karena kita ketahui ketika di semifinal ya di SEA Games kemarin, kita mampu kok mengalahkan Vietnam ini. Dan kita ketahui juga pelatih Vietnam juga sudah mengatakan Indonesia ini bukan lawan sembarangan. Ya, artinya ya bukan berarti kita melihat ini adalah pesiwar dari pelatih Vietnam, tetapi kita harus yakin kepada timnas kita bahwa timnas kita juga mampu untuk bisa mengalahkan Vietnam. Thailand saja tuan rumah bisa kok kita bantai dengan skor 3-1. Artinya bukan berarti kita berpuas diri atau berbangga diri. Ini adalah piala kaleng dan lain sebagainya. Tetapi kita melihat ya bahwa Sintayong ini banyak sekali yang menekan. Ya, banyak sekali beberapa pihak yang memang menginginkan Sintayong ini out. Ya, maka dari itu kita sama-sama doakan semoga ini adalah gelar pertama Sintayong agar bisa membungkam beberapa orang tersebut ya, agar nantinya bisa diam. Tetapi jikapun Indonesia tidak juara ya tidak masalah. Lagi-lagi ini bukan kalender FIFA dan Sintayong hanya memiliki waktu yang singkat, tetapi proses itu sudah nyata, proses itu ada dan dampak positif itu ada. Jadi tidak ada yang menurut saya kita menyesali hasil nantinya di Piala AFF ini. Juara kita syukuri, kemudian jika tidak pun ya tidak masalah ya teman-teman ya, karena target kita adalah Piala Asia U23 nantinya. Nah, itu adalah faktor yang ketiga, yakni mampu memanfaatkan peluang. Kemudian yang selanjutnya, mengapa Indonesia menurut saya ini bisa juara melawan Vietnam? Karena faktanya ya Indonesia ini memiliki harga pasar pemain yang termahal, yakni 4,36 miliar dari seluruh skuad timnas Indonesia. Walaupun sebenarnya Indonesia kita ketahui dibanding Vietnam dan juga Thailand itu sangat jauh pemain-pemainnya. Vietnam, Thailand itu menggunakan pemain lapis pertama sebagai persiapan dirinya juga untuk di kualifikasi Piala Asia U23. Tetapi Indonesia ini hanya menurunkan pemain lapis kedua ataupun ketiga. Tetapi market value dari pemain-pemain Indonesia ini tinggi, karena rata-rata 3 miliar. Sedangkan di urutan kedua itu Thailand itu hanya 24 miliar market value-nya. Mengapa market value ini menurut saya penting untuk menjadi salah satu faktor Indonesia juara? Karena saya melihat para pemain timnas Indonesia saat ini itu rata-rata sudah memiliki jam terbang di level klub dan klub senior, bukan U23. Berbeda seperti Vietnam ataupun Thailand yang memang jarang sekali memiliki menit bermain bersama klub. Dan ini menurut saya keuntungan dari Liga 1 yang memang dikomandoi oleh Erick Thohir, wajib memainkan minimal satu pemain U23 di setiap laga. Dan menurut saya berdampak sekali dengan pertandingan di Piala AFF ini. Permainan timnas Indonesia secara mental itu sudah tidak ragu lagi walaupun menghadapi tuan rumah. Artinya ini seperti bonus ataupun seperti hal dampak yang mungkin tidak dirasakan di liga tetapi mampu dirasakan di timnas. Ini adalah poin yang sangat bagus. Nah, itulah teman-teman kurang lebih bagaimana timnas Indonesia bisa juara. Dan mungkin saya menekankan di sini, Bang, ini kan kita ketahui bahwa timnas Indonesia kan banyak kekurangan. Kok Anda dengan gamblangnya menyebutkan bahwa Indonesia bisa juara? Ya menurut saya faktor itu jelas dan faktor itu adalah fakta.
bukan omong kosong belaka. Artinya kita bisa melihat bahwa proses yang sudah dilakukan Sintayong, yang sudah dilakukan PSSI, ini sudah lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya, dan ini menjadi hal yang sangat bagus, dan kita doakan semoga saja ini memang terwujud, Indonesia mampu juara dengan baik. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman? Apakah yakin nantinya dengan Sintayong memegang U23 dan juga senior ini, timnas Indonesia mampu terbang lebih tinggi lagi? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.